sehingga di abad ke-20 ini mulai muncul pemeriksaan terhadap sanad yang matan atau dan matan hadis ya, utamanya untuk membezakan mana hadis yang makbul. Makbul ini berarti dia boleh sahih ataupun boleh hasan. Makbul ini maknanya dia boleh diterima ya. Nanti kalau makmul berarti yang boleh diamalkan ya. Bahkan adalah hadis yang bukan diamalkan tapi diyakini saja ya. Nah, misalnya hadis tentang adab kubur, ya tak boleh bukan ya tak boleh, nggak bisa gitu ya, tak boleh diamalkan, dia mesti kita yakini saja. Jadi makmulnya perspektif makmul ya. Dan juga tadi ada hadis yang mardud, tentu saja ya, ini penyebutan sama kemarin macam hadis yang saleh gitu ya. Ini hadis yang makbul, jadi berdasarkan diterima atau ditolaknya hadis itu ada yang makbul dan juga ada yang mardud. Saya rasa ini udah pahamlah semuanya ya. Nah kemudian ini tadi saya sebutkan ada Muhammad Rashid Ridho ya, tadi beberapa daripada orang-orang yang ada di Indonesia, di Nusantara itu datang kemana, ke Mesir, ke Hijaz, dan berjumpa dengan tokoh-tokoh pemikir Muslim yang mereka bagaimana menjadikan Islam itu semakin boleh diterima oleh dunia modern ya. Lepas itu juga tidak juga keluar daripada tradisi yang ada ya. Nah, di sini ada Muhammad Thaqir bin Muhammad Jalaluddin Al-Azhari ya. Ini adalah, beliau adalah murid dan juga sahabat daripada Muhammad Rashid Ridho ya, lebih tepatnya murid ya. Nah kemudian dari sini ya, kemudian ini di Sumatera ya, di Sumatera ya, tepat dari Padang di Sumatera Barat, yang kemudian Muhammad Thaqir ini menerbitkan majalah pada waktu itu, yaitu Al-Imam. Nah dalam kajian atau dalam majalah itu ya banyak dibahas tentang hadis ya. Kalau yang saya dapat itu dulu ada majalah Muslimun ya, itu juga kajian hadisnya sangat kuat sekali itu ya. Itu sebagian besar adalah Ahmad Hasan dan murid-muridnya di pesantren di Bangil ya, di Jawa Timur juga itu adalah pesantren hadis ya. Kalau di Jabodetabek ataupun di Jakarta ini ada salah satu juga tokoh yang memang concern dalam ilmu hadis ya, yaitu Bapak Ustadz Mustafa Yakub ya. Oke. Nah kemudian jadi di majalah Al-Imam ini sebagai, walaupun di dalam bentuknya majalah, tapi pengkajian ataupun penyelidikan terhadap hadis itu sangat banyak di sini, termasuk juga kajian ataupun juga pengajian ya, pengajian dengan objek ilmu hadis ya. Jadi ada macam dipahamkan tentang mustalahul hadis, tentang bagaimana tanda-tanda daripada ataupun syurut ya, syarat-syarat daripada hadis dhaif ataupun hadis maudhu itu ya. Nah itu dipahamkan ataupun dipelajari atau ditulis ya, majalah Al-Imam ini di awal. Nah selanjutnya ya, jadi tadi kalau umpamanya Al-Imam itu tahun 1906 ya, berarti masuk ke ialah abad ke-19 ya, 1906 dan walaupun tidak lama, hanya 3 tahun gitu ya, tapi cukup menjadikan awal untuk yang berikutnya, yaitu dari murid daripada Muhammad Thaqir itu, yaitu yang kita kenal dengan Haji Abdul Karim Amrullah ataupun Hamka, yang juga menerbitkan majalah Al-Munir. Jadi beza dalam 2 tahun ya. Jadi 1909 ya, itu tidak publish lagi. Kemudian Hamka menerbitkan 1911 sampai 1915, berarti ada dalam 4 tahun majalah tadi Al-Imam, sekarang Al-Munir ya. Jadi 2 kitab ini atau 2 majalah ini itu menjadi kajian-kajian yang dalamnya itu ada kritis terhadap hadis yang dilakukan gitu ya. Jadi banyak pembahasan tentang hadis secara khusus, misalnya membahas tentang satu hadis, kemudian nanti tentu dibahas tentang derajatnya ya, levelnya, apakah dia sahih atau tidak sahih, kemudian manfaat-manfaat serta ataupun fawaid daripada hadis tersebut. Nah ini saya rasa menjadi awal ya untuk bagaimana perkembangan dari pembahasan tentang hadis itu sendiri. Oke. Nah kemudian
bukan hanya di Sumatera ya, tetapi juga di Jawa sendiri. Ahmad Syurkati ini adalah pendiri daripada Al-Irsyad Al-Islamiyah ya. Di Singapura pun ada ya Al-Irsyad ya. Nah, ini Ahmad Syurkati ya. Beliau menulis terkait dengan kitab Al-Kafa'ah ya. Al-Kafa'ah ini banyak mengambil daripada hadis-hadis Nabi, terutama terkait dengan persamaan derajat antara lelaki dan perempuan ya, lelaki dan perempuan, kafa'ah, kufu ya, kafa'ah ataupun kufu atau kesamaan. Jadi dah ada walaupun tidak spesifik ya, karena masih ke fikih ya. Fikih itu nanti ilmu penyokongnya itu adalah al-hadis gitu ya. Nah, yang penyokong adalah al-hadis. Nah, kemudian juga ada tadi yang siapa, Abdullah Ahmad, kemudian juga Taib Umar, kemudian Abdul Karim Amrullah tadi yang di Sumatera, di Minangkabau, di West Sumatera, di Sumatera Barat, yang memang lebih detail terkait dengan kajian lebih spesifik kepada hadis. Nah, kemudian tadi abad ke-19 ya, 19 itu ya masih ini, kenapa tak banyak ya, kita pahamlah kenapa, karena memang di Southeast Asia, baik itu di Malaysia, di Singapura ataupun di Indonesia, itu masa-masa memang perjuangan ya, masa-masa kolonialisme, masa-masa penjajahan, sehingga pembahasan tentang kitab hadis ataupun kitab-kitab ataupun juga kajian dirasa Islamiyah itu ada, tapi tak banyak sangat gitu ya, tak banyak sangat ya. Nah, kemudian pada selepas kemerdekaan ya baru muncul ya di akhir abad yang ke-20 ya. Ini dah banyak ya, tadi dah ada university, lepas itu juga pesantren-pesantren yang yang dia kajiannya sudah sampai kepada hadis, kemudian lepas itu juga spesifik kepada mustalahul hadis ataupun al-ma'ani daripada hadis, yaitu sudah dibahas. Nah, sehingga ini sudah sampai kepada masanya untuk pengenalan dan juga pemahaman, sampai kepada pendalaman tentang ilmu hadis ya, mustalahul hadis, kemudian juga tarikh, termasuk dirasa fi kutubil hadis gitu ya. Dan nah, kemudian yang berikutnya jab ya, jab ya, sebentar. Antar ke Pak Darmawan saja ya. Ini yang setengahnya. Ya udah, bosan cepetan. Masuk, dibuka. Oke, kita lanjut. Sekali aku. Ya udah. Uangnya nanti sebentar lagi ya. Ya. Nanti. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kita tadi sudah sampai kepada akhir abad ke-20 ya, di mana memang dah ada pembahasan tentang kitab ataupun ulumul hadis ya, kitab-kitab hadis. Nah, ini tapi ya masih orang cakap itu masih deskriptif ya. Jadi belum sampai kepada lebih detail. Terjemahan dah sangat banyak gitu ya. Kemudian juga tentang ulumul hadis yang lebih detail pun sudah ada, tapi memang masih deskriptif. Deskriptif ini maknanya dia itu apa? Maknanya itu dia ya masih pembahasan tentang macam mana pelajar-pelajar itu boleh memahami daripada ulumul hadis itu ya. Nah, sehingga kemudian di sini kita baca di siapa Hasan, ini kan lahirnya ya, itu yang mendalami tafsir, fikih, faraid, kemudian ilmu mantik dan juga ilmu yang lainnya secara otodidak, juga menjadi satu tokoh utama. Bahkan beliau yang menerjemahkan untuk ke dalam bahasa Indonesia ya, atau bahasa Melayu, kitab Bulughul Maram ya, termasuk juga penjelasannya, dan juga sangat terkenal beliau mendirikan pesantren tadi di Bangil ya, Persis ya, Persatuan Islam di Bangil gitu ya. Nah, ini juga menjadi awal bagi kebangkitan pembahasan hadis, walaupun memang ya tidak banyak pembahasannya itu, artinya peminatnya itu tidak terlalu banyak, beza dengan
misal tafsir gitu ya, tafsir Al-Quran, atau mungkin fikih, atau ya fikih Islam, hukum Islam ya, atau mungkin ke tasawuf juga masih ada, tapi sekarang udah mulai berkurang ya. Kemudian sekarang yang paling banyak itu muamalah, fikih, ekonomi syariah, itu paling banyak sekarang. Jadi hadisnya padahal dia sebagai ilmu alat, tool, mestinya pun harus dipahami ya. Jadi jangan sampai pembahasannya itu, saya juga selalu sampaikan bahwa ketika kita belajar tentang syariah, tentang ekonomi, tentang pernikahan, tentang mawadah, hadis itu menjadi tool, menjadi sumber utama ya dalam pembahasannya. Nah, kemudian ada juga Muhammad Mahfud, ini yang meninggal tahun 1919 dan juga sebelum merdeka itu, yang kemudian beliau itu mengajarkan kitab hadis Sahihul Bukhari. Nah, sekarang juga saya ikut beberapa kali di Jakarta itu kajian tentang Sahihul Bukhari. Jadi kalau pengajian dulu itu dengan zikir, dengan mungkin ada sirah, ada cerita-cerita, ada fikih biasanya. Nah, ini based from the kitab of hadis gitu ya. Jadi kajian utamanya itu adalah membaca Sahihul Bukhari. Nah, manakala membaca Sahihul Bukhari, tentu saja bukan hanya membaca matannya saja, tetapi juga membahas tentang matan dan juga sanad yang ada ya. Jadi beliau ini Muhammad Mahfud itu termasuk yang pakar ilmu dirayah hadis, kemudian mustalahul hadis, dan juga rijalul hadis, utamanya dalam bidang-bidang ilmu hadis yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya dari abad ini kita juga menemukan di akhirnya kita sudah mengenal ini tokoh-tokoh daripada dah masuk kepada profesor, dah masuk kepada university ya, di antara Mahmud Yunus yang pendiri daripada Universitas Islam Indonesia UII ya, University Islam Indonesia, Indonesian Islamic University ya, di Jogja sana. Sebelumnya itu ada di Jakarta sebenarnya, Islamic College ya. Nah, ini awal di sana ada pembahasan tentang kitab ataupun tentang ilmu hadis ya. Kemudian Hasbi Asidiki, beliau adalah seorang profesor di Aceh yang banyak kemarin saya sudah sebutkan, beliau menulis juga tentang hadis, ada kitab ataupun buku Mutiara Hadis, dia kumpulan collection daripada hadis yang kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam dia macam Bulughul Maram atau macam dia Kitabul Jami' lah ya. Jadi mengumpulkan hadis dari berbagai sumber kemudian dijadikan satu dalam bentuk pembahasan ataupun sistematika daripada fikih ya. Nah, itu adalah siapa tadi, Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Ini banyak sekali, actually beliau sebenarnya expert itu di bidang fikih ya, di bidang fikih, tapi mengumpulkan daripada hadis juga ya. Kemudian juga Muhammad Syuhudi Ismail, ini juga cukup terkenal juga ya. Ini saya belum banyak ini kan di sini, tapi beliau juga cukup pakar dalam bidang ilmu hadis ya. Kemudian juga Fathur Rahman, ini juga tokoh kontemporer ya. Kalau saya baca buku beliau juga yang ilmu waris ya, di ilmu waris. Nah, ilmu waris juga disebutkan di situ banyak sekali hadis-hadis tentang waris, ayat Al-Quran, kemudian hadis tentang waris sebagai pedoman, sebagai rujukan dalam pembahasannya. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa Mahmud Yunus ini adalah pendiri daripada Islamic College ya. Tadi ada di Jakarta ya sebenarnya ya. Kemudian juga di Padang juga, karena yang paling banyak itu di Sumatera Baratnya. Nah, Islamic College ini, kalau sudah Muhammad Islamic College itu ya, dia menggunakan kurikulum daripada University Al-Azhar University di Egypt ya, di Kairo. Nah, otomatis ya akhirnya kemudian dia di sana ada pembahasan tentang kutub ataupun ulum al-hadis ya. Nah, tapi saya kemudian ditutup ya, karena Jakarta dari kualitas sekutu, kemudian dikembalikan dibuka kembali di Jogja dan tadi menjadi UII ya, University Islam Indonesia Islamic
Indonesian Islamic University di Indonesia di tahun 1948 selepas merdeka. Jadi base-nya adalah daripada Islamic College. Jadi pembahasan itu lebih kepada ya kitab-kitab ataupun ilmu-ilmu syariah, ya utamanya ulumul Quran dan juga ulumul hadis. Ya walaupun di sana nanti ada pembahasan tentang fikih juga. Nah, kemudian ini ada beberapa ucapan ataupun opinion daripada tokoh, ya diantara ada Ramli Abdul Wahid, ya yang beliau menyebutkan tentang bagaimana ya pembahasan tentang ilmu hadis ini di Nusantara ini dia tak rame, ya tak rame sangat, ya sampai sekarang pun tak banyak ya yang bahas tentang hadis. Ada beberapa di Jakarta, ada di beberapa wilayah ada yang memang mereka secara spesifik dalam bidang hadis, ya. Nanti kalau mamanya pembahasannya pun ke macam misal banyak ya pembahasan tentang Bulughul Maram, ya, tapi akhirnya Bulughul Maram itu bukan menjadi kitab hadis, ya, tetapi menjadi kitab fikih, ya, karena memang ilmu ataupun kitabul fan, ya, kitab ataupun buku tentang ilmu, ya, tentang ilmu khususnya ilmu fikih gitu, ya. Jadi memang tidak banyak lah, ya, tidak ramai yang mereka boleh fokus kepada ilmu hadis. Nah, demikian juga ini ada Martin van Brensen juga menyebutkan bahwa kitab-kitab kumpulan hadis tampaknya hampir tidak dipelajari di Nusantara seabad yang lalu, ya. Jadi pada abad ke-18 kemudian 19 ya mereka ya tak banyak lah. Tapi ini pun kita boleh cakap, kita boleh bantah ya bahwa kenapa tak banyak, ya memang karena masa penjajahan. Lepas itu pun ya lebih banyak berjuang kemerdekaan, ya kemudian kalaupun belajar ya belajar yang praktis, ya macam mana sholat, puasa, zakat, haji. Jadi lebih banyak kepada fikih, ya. Jadi pembahasan fikihnya ini dia tak banyak menggunakan hadis, ada tapi sedikit je, ya macam kalau nak sholat Jumat, lepas itu sholat misal tarawih ataupun sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya kemudian nanti ada dalam perayaan puasa, zakat, haji, ya. Jadi yang praktis-praktis saja, ya. Jadi ada tapi tak banyak gitu, ya. Sehingga kemudian munculnya ya kumpulan hadis itu adalah karena sekarang ini, ya, dengan tadi pun sekarang itu adalah akhir daripada abad ke berapa? Ke abad ke 19, ya, masuk ke abad ke 20, ya. Di mana memang sudah banyak yang pembahasan, kemudian ilmu pun dia semakin berkembang, ya, sehingga bukan hanya dalam fikih tetapi ada masuk pembahasan juga tentang ilmu hadis, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa tadi karya ataupun tulisan tadi sebelum Mahfud At-Tarmasi atau At-Tarmasi gitu, ya. Ini beliau meninggal 1919, ya berarti abad 18 awal, ya abad 19 sudah masuk ke abad 19, ya. Nah, ini kitab-kitab yang dituliskan yang memang cara spesifik, ya, itu membahas tentang hadis. Di antaranya adalah Sulasiyatul Bukhari, kemudian Al-Minhah Al-Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadis Khairil Bariyah, kemudian Al-Khil'ah fil Fikriyah fi Syarhul Minhah Al-Khairiyah, kemudian ada Manhajul Zawi'un Nadar fi Syarhil Alfiyatul Ilmi Al-Asar, Kifayatul Mustabid fi ma ala minal asanid. Jadi ini secara spesifik memang ada fokus kepada pembahasan tentang hadis. Ini di awal abad ke-19, ya. Jadi tak ramai tapi ya memang keadaannya macam itu. Tinggal sekarang nih macam mana nih, apakah kitab hadis itu berkembang? Kalau di Indonesia ada satu departemen, satu fakulti lah, dia macam fakulti, ya, tapi di bawahnya yang dia khusus kepada jurusannya adalah tafsir hadis. Jadi orang-orang di tafsir hadis itu yang mereka fokus kepada ilmu hadis, ya, termasuk juga pembahasan tentang ini, ya. Ternyata kalau kita tengok di National Library, ya, perpustakaan nasional di Jakarta sana itu ada sekitar 32 manuskrip, ya, 32 manuskrip yang memang fokus kepada kitab ataupun ilmu
ilmu hadis. Nah, dari sini kita juga boleh paham, ternyata dari dulu juga nih pembahasan tentang apa, tentang hadis gitu ya. Tak ramai tapi ada ya, ada dibahas. Jadi memang tak macam kita fikih ya, atau mungkin sekarang nih, atau mungkin pendidikan Islam itu paling banyak gitu ya. Kemudian mungkin juga tentang syariah ya, itu paling banyak. Tapi kalau fokus kepada kitab hadis ataupun juga pembahasan ulum ya, ilmu-ilmu hadis itu dia tidak banyak sangat. Nah, itu awal daripada pembahasan tentang hadis ini. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau juga menulis tentang Tanqihul Qaulul Khasis fi syarah Lubabul Hadis. Ini juga dalam bidang hadis. Beliau sebenarnya lebih banyak di fikih dan juga di tasawuf ya, cukup banyak beliau menulis tentang itu ya, karena memang inilah apa, cara berpikir dan memang keperluan pada masa itu lebih kepada fikih praktis, lebih kepada macam mana membersihkan ataupun menyucikan jiwa gitu ya. Sementara yang hadis dia tak banyak sangat gitu ya. Apalagi dah macam dah selesai hadisnya, macam dah oke, ini hadis sahih ya, amalkan ya. Bila dah dapat semuanya hadis sahih, nah kita tinggal amalkan ataupun kita boleh kembangkan, kita boleh new interpretasi daripada hadis yang telah disusun oleh para imam atau oleh para mukharrij ya. Jadi ini ulama yang cukup terkenal di Indonesia dan juga di Nusantara yang kita boleh dapatkan, kita boleh pelajari sehingga kita paham tentang bagaimana sebenarnya hadis di Nusantara. Jadi ujungnya adalah bahwa boleh kita konklusikan ya, boleh kita simpulkan bahwa penyelidikan ataupun pembahasan tentang hadis ini actually dia dah ada sejak awal abad ke 12 ya, di mana di sana dengan Islam masuk ya, walaupun coraknya masih masih sifatnya itu tasawuf, tapi yang fikihnya pun ada ya. Kita boleh tengok juga di beberapa wilayah tuh, macam kalau kita mengenal Indonesia ada Wali Songo, salah satu ada Sunan Giri yang beliau sangat kuat di penyelidikan ataupun pembahasan tentang fikih ya. Kalau fikih selalunya adalah ya ada ayat Al-Quran dan juga ada hadisnya. Nah, ini tentu menjadi apa ya, semacam pemahaman bagi kita bahwa penyelidikan hadis itu sudah ada sejak awal. Lepas itu walaupun masih kepada pembahasan atau penggunaan hadis dalam kitab-kitab fikih ya, kemudian juga pengumpulan daripada hadis dalam satu kitab. Setelah itu juga macam pembahasan daripada ilmu-ilmu mustalahul hadis ya, ulumul hadis ya, misal ruwah, rawi dan sebagainya. Tapi tetap saja itu menjadi satu pembahasan utama dalam hadis. Pengumpulan hadis juga sudah banyak dilakukan, termasuk sekarang ada di Indonesia ini ada asosiasi untuk pakar dalam bidang hadis, walaupun memang ya tak banyak sangat lah tentang hadis ini. Nah, baik, itu dari saya ya. Ada hadir dalam 40 menit, kalau di timer saya 45 menit ya, 46 menit.